Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Flavianus Rimas. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan apa saja faktor penyebab seorang melakukan tindakan korupsi. Faktor seorang melakukan tindak korupsi karena yang pertama adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong seorang untuk melakukan korupsi dari dalam diri sendiri. Faktor internal dapat dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu seperti sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup yang terlalu konsumtif. Faktor internal yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa keluargalah faktor pemicu seorang melakukan korupsi. Bahkan keluarga dapat mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi tradisi pribadinya. Lingkungan keluarga dalam hal ini bukan memberikan hukuman, malah mereka memberi dorongan ketika orang tersebut melakukan korupsi. Faktor penyebab seseorang melakukan korupsi yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi dari luar diri sendiri. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, aspek politik. Korupsi merupakan hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah sikap memenang seseorang yang tidak pernah bertanggung jawab. Politik merupakan faktor utama korupsi. Hal ini dapat kita lihat ketika para pemerintah melakukan politisi dalam mempertahankan kekuasaannya. Contoh dalam bidang politik yaitu ketika memulai pilkada, biasanya para caleg datang ke kampung-kampung untuk memberikan uang dengan tujuan pada saat proses pemilihan mereka harus menyerahkan suara hak mereka untuknya. Yang kedua aspek sikap sosial. Aspek sikap sosial masyarakat dalam hal ini kurang menyadari bahwa masyarakatlah yang harus berperan aktif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, aspek ekonomi. Kurangnya pendapatan seorang pegawai dapat memicu timbulnya korupsi karena pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang didapati. Yang keempat, aspek organisasi. Aspek dalam organisasi terjadi karena kurangnya teladannya pemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan kelemahannya sistem pengadilan manajemen. Dan yang kelima, faktor hukum. Faktor hukum dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dilihat dari sisi undang-undang. Lemahnya penegak hukum seperti ketika pejabat tinggi melakukan korupsi, mereka tidak pernah dihukum karena mereka memberikan uang sogok kepada penegak hukum. Itu saja materi yang mungkin saya dapat berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.